مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا. Seorang meminum minuman keras ketika dia mau dijilid, ya, atau ketika dia mau dicambuk 40 kali cambuk, itu kudu ada 2 orang saksi laki-laki, ya, kudu ada 2 orang saksi laki-laki, dan nggak bisa disaksikan oleh 1 orang laki-laki plus 2 orang perempuan. Jadi, ya, yang berkaitan dengan persaksian 2 orang laki-laki ini, selain hakul adami ma la yusallu malun wa yaqalimu ala rijal, juga berkaitan dengan uqubatul hadd, uqubatullah taala ka haddir surbil khamri, seperti hukuman Allah terhadap orang yang meminum minuman keras. Uqubatul adami ka ta'zib, seperti uqubah, ya, ukubah bagi manusia. Jadi begini, ini kata azib, ya, wa qisas. Jadi ta'zib itu adalah hukuman yang tidak ada ketetapannya dalam hududullah. Ta'zib seperti penjara, itu hukuman ta'zib namanya, karena nggak ada di dalam Al-Quran itu hukuman penjara, nggak ada. Ta'zib itu maksudnya golongan ta'zib. Ya, kalau bahasa hukum pidana Islam itu diasingkan, gitu ya, di penjara itu ta'zir. Nah, ketika berkaitan dengan hukum ta'zir, maka persaksiannya pun harus 2 orang laki-laki. Begitupun dengan kisos, ya, jarah, kisos, yang menghukumkan sesuatu, melukai karena pelukaan juga itu namanya kisos. Itu pun harus dipersaksikan oleh 2 orang laki-laki, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah hakul adami, ya, hak manusia yang mesti dipersaksikan oleh 2 orang laki-laki, tidak boleh disaksikan oleh 1 orang laki-laki plus 2 orang perempuan. Ya, ini biasanya sekali lagi munculnya perkara ini dari pihak laki-laki. Gitu. Seperti apa? Seperti tolak dan nikah, dan juga uqubatullah tentang masalah minum khamar dan lain sebagainya. Lanjut. Wa darabun akharu yuqbalu bihi ahadu umuri salasa. Bagian yang kedua adalah, ya, bagian yang lain diterima padanya, ya, pada hak adam itu ahadu umuri salasa, 3 perkara berikut ini. Pertama, syahidani ay rajulani au syahidani rajulani. Pertama adalah 2 orang laki-laki. Artinya begini, bagian yang kedua adalah bagian hak adami yang boleh disaksikan 3 kriteria. Yang pertama bisa disaksikan oleh 2 orang laki-laki pertama, atau kalau enggak rajulun wa imra'atani, atau 1 orang laki-laki plus 2 orang perempuan, atau syahidun wahidun wa yaminul mudda'i, atau 1 orang saksi laki-laki dan sumpah orang yang menuntut. Jadi hak adam yang kedua itu ada 3 kemungkinan dipersaksikannya. Yang pertama, boleh dia dipersaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki, atau disaksikan oleh 1 orang laki-laki plus 2 orang perempuan, atau disaksikan oleh 1 orang laki-laki ditambah sumpah orang yang menuntut. Bisa. Jadi perkara ini berkaitan dengan hak adaminya. Jadi yang pertama sekarang, jadi yang hak adami yang pertama adalah 1 hak yang harus dipersaksikan oleh 2 orang laki-laki, 1. Yang kedua, ada lagi hak adami yang boleh dipersaksikan oleh 3 kemungkinan saksi. Yang pertama, ya, 2 orang laki-laki, atau yang kedua 1 orang laki-laki plus 2 orang perempuan. Yang ketiga 1 orang saksi laki-laki plus sumpah orang yang menuntut. Nah, itu berkaitan dengan hak adami. Ya, jadi yang ketiga seperti itu. Ada 3 kemungkinan, 3 kemungkinan persaksiannya. Ya, jadi ada 3 kemungkinan. Jadi itulah yang dikatakan dengan wa darabun akharu yuqbalu bihi ahadu umuri salasa imma syahidan aw rajulani aw rajulun wa imra'atani aw syahidun wahidun wa yaminul muttaqin. Wa innama yakunu yaminuhu ba'da syahadati syahidihi wa ba'da ta'dilihi.
dan hanya saja adalah sumpahnya, ya, sumpah si mudda'i ini, ya, setelah persaksian orang yang mensaksikannya, wa ba'da ta'dilihi, dan setelah mentakdilkan. Artinya ta'dil itu bahwa orang yang bersaksi itu sudah ditetapkan keadilannya. Jadi, ya, adanya yaminul mudda'i muncul. Jadi yang yaminul mudda'i dulu. Yaminul mudda'i, ya, kalau seandainya nih persaksiannya dua, satu orang saksi laki-laki dan satu lagi sumpah, maka yang mesti pertama dihadapkan itu jangan sumpah dulu, saksinya dulu. Saksinya dulu yang diajukan, baru ditambah dengan sumpahnya orang yang menuntut. Beginilah umpama saya punya kasus yang berkaitan dengan hak adami. Nah, saya punya saksi, ya, satu plus, ya, sumpah dari saya. Maka ketika itu diajukan ke depan pengadilan, qadhi, hakim, maka yang mesti muncul duluan adalah sumpahnya, saksinya seorang saksi tadi. Itu pun sesudah ditakdil. Artinya ditakdil bahwa ada suatu ketetapan hakim bahwa orang yang menjadi saksi benar memang orang adil. Setelah ini dimunculkan, baru sumpahnya si orang yang menuntut. Jangan yang sumpah dulu, jangan. Takutnya begini, kalau dia sumpah dulu, takutnya saksi ngikutin keterangan dia. Maka saksinya dulu diajukan. Saksinya diajukan, selesai takdil, oke, baru sumpahnya dia. Sumpahnya apa nanti? Sumpahnya adalah bahwa sumpah siang ini, sumpahnya adalah bahwa apa yang dipersaksikan oleh saksi benar adanya. Itu sumpahnya begitu. Ya, jadi sumpahnya seperti itu. Makanya tadi saya katakan kalau yang menjadi saksi itu adalah, persaksian itu adalah satu orang saksi laki-laki plus ditambah dengan sumpahnya orang yang mendakwa, menuntut, maka berlakunya seperti itu. Disaksikan dulu, setelah ditakdil baru si penuntut baru menyumpah atau bersumpah bahwa apa yang diputuskan, yang dipersaksikan oleh seorang saksi ini adalah benar adanya. Nah, jadi itu perkara yang kedua. Ya, boleh disaksikan semacam itu. Ya, jadi boleh disaksikan satu orang saksi plus dengan sumpahnya orang yang menuntut. Ya. Wa yajibu ayyadhkura fi halbihi anna syahidahu shadiqun bima syahidalahu bihi. Dan wajib bahwa ia menyebutkan di dalam sumpahnya bahwa orang yang menyaksikannya adalah benar pada apa yang ia telah persaksikan. Fa illam yahlifil mudda'i wa talaba yamina qasmi falahu dzalika. Kalau seandainya orang yang menuntut tidak mau bersumpah dan dia meminta si orang yang dituntut untuk bersumpah, ya. Artinya begini, orang yang menuntut tidak mau bersumpah, tetapi orang yang menuntut ini meminta kepada lawannya untuk mengangkat sumpah. Falahu dzalika. Maka orang yang menjadi orang yang dituntut, maka dia wajib untuk mengangkat sumpah. Beginilah, saya punya satu saksi. Nah, kemudian satu lagi mestinya hak saya untuk bersumpah terhadap saksi ini. Tetapi saya tidak mengangkat sumpah. Tetapi saya minta kepada lawan hukum saya untuk mengangkat sumpah. Ya, untuk mengangkat sumpah. Nah, orang yang saya minta untuk mengangkat sumpah mesti dia melakukan sumpahnya. Sumpahnya di mana? Tinggal dia mau ingkari apa yang disaksikan atau dia mengakui. Gitu. Kalau dia berani mengingkari berarti menang dia. Ya. Karena saya selalu menuntut nggak berani bersumpah. Kalau seandainya orang yang menuntut katakan saya tidak mengakui persaksian orang yang menjadi saksi, menang dia. Kenapa? Karena saya selalu menuntut nggak berani bersumpah, kalah di situ. Ya, itulah. Kalau seandainya orang yang dituntut itu wajib diminta untuk bersaksi, maka dia wajib bersaksi. Ya, fa inna kala khasmahu falahu ayyahlifa yamin rabbi. Kalau seandainya si musuh lawannya ini mengingkari apa yang disaksikan, falahu ayyahlifa yamin rabbi bil auhari, maka wajib bagi si musuhnya ini untuk bersumpah. Sumpahnya sumpah menolak persaksian pada kaul azhar. Itu saya katakan tadi. Gitu, ya. Wa basara al-musannif hadza darba bi annahu, dan menjelaskan saya musannif tentang bagian ini adalah
maka nal qasdu minhul malu faqat. Jadi sesuatu hak adami yang berkaitan dengan masalah harta. Jadi kalau seandainya seseorang mempunyai masalah berkaitan dengan harta, maka persaksiannya tadi 3 kemungkinan. 2 orang saksi laki-laki, atau kalau dia nggak punya 2 orang saksi laki, boleh 1 orang saksi laki-laki plus 2 orang perempuan, atau ya 1 orang laki-laki plus sumpahnya orang yang menuntut. Kalau itu berkaitan dengan masalah harta, ya. Kalau kasusnya berkaitan dengan bukan harta kayak tadi, itu mesti 2 orang laki-laki, gitu. Kalau berkaitan dengan masalah harta, itu tadi ada 3 kemungkinan: 2 orang laki-laki, atau 1 orang laki-laki plus 2 orang perempuan, atau 1 orang laki-laki plus sumpahnya orang yang menuntut. Kalau itu berkaitan dengan harta. Ketiga, wa darbun akharu yuqbalu bihi ahadu amrayni. Dan bagian yang ketiga adalah diterima padanya, pada persaksian tersebut, pada perkara tersebut, pada hak adami tersebut, ahadu amrayni, 1 di antara 2 perkara. Imma rajulun wa mar'atani, ada kalanya saksinya itu 1 orang laki-laki, wa mar'atani, dan 2 orang perempuan, au arba'u niswatin, atau 4 orang perempuan. Nah, ini kasus namanya masalahnya beda lagi. Kalau yang hak adami yang ketiga ini boleh dipersaksikan 1 orang laki-laki plus 2 orang perempuan, atau saksinya 4 orang perempuan. Ya, jadi hak adami yang ketiga adalah harus dipersaksikan. Ya, ada 2 kemungkinan nih. Ya, 1 orang laki-laki plus 2 orang perempuan, atau 4 orang perempuan. Artinya begini, kalau kita lihat 2 orang perempuan itu hanya 1 orang laki-laki, gitu. Misal hadir saya ini begitu, ya. Jadi 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, jadi untuk hak yang ketiga, hak adami yang ketiga, boleh disaksikan dalam 2 kemungkinan. Yang pertama adalah ya 1 orang laki, yang bernama 1 orang laki plus 2 orang perempuan, atau 4 orang perempuan. Wa fassara al-musannif hadha darba bi qawli wa huwa ma la yaqa'u rijal. Ya, jadi permasalahan yang berkaitan dengan wa huwa ma la yaqa'u rijal, sesuatu yang tidak muncul perkara ini oleh pihak perempuan, pihak laki-laki. Artinya kasus-kasus yang tidak mungkin dimunculkan oleh pihak laki-laki. Apa itu contohnya? Waliban biasanya bal najil makan jalan kalau diladan seperti kelahiran. Kan nggak mungkin kan? Jarang kan kalau seandainya anak melahirkan mah. Artinya kasus di sini adalah berkaitan dengan sesuatu yang tidak pernah dimunculkan atau jarang dimunculkan dari pihak laki-laki, orang laki gitu maksudnya. Seperti permasalahan kelahiran, atau seperti wahaidin, masalah haid, waradha'ah, dan seperti masalah susuan. Nah, kalau yang begini nih, kalau masalah-masalah yang berkaitan munculnya dari pihak perempuan, waradha'ah itu berkaitan dengan perempuan, haid juga berkaitan dengan perempuan. Terus apa lagi? Wiladah, kelahiran pun itu adalah masalahnya masalah perempuan. Maka masalah-masalah seperti ini itu tadi ada 2 kemungkinan persaksiannya. Bisa 1 orang perempuan plus 1 orang laki-laki plus 2 orang perempuan, atau ya 4 orang perempuan. Contoh masalah rodo akan bisa jadi susuan, kan bisa jadi dulu dia nih menyusu nih mak saya nih begini nih, kan gitu. Zaman dulu kan bisa aja. Zaman dulu ya belum ada susu formula, emaknya merandut, itu jadi tipin. Lalu kan jadi saudara susuan, sekali bisa sepandang juga saudara susuan jadinya. Jadi ya itu imbasnya panjang, konsekuensi hukumnya panjang itu, ya. Makanya perlu ada persaksian, gitu. Walaupun hanya 1 kali sedotan, ya itu udah jadi saudara susu. Itu ya, walaupun hanya 1 kali sedotan. Kalau udah jadi saudara susu, haram nikah, ya. Gitu ya, jadi haram nikah, jadi itu imbasnya. Nah, masalah susuan ini ya, kalau memang menjadi perkara, maka ya persaksiannya ada 2 kemungkinan. Bisa jadi 1 orang laki-laki plus 2 orang perempuan, atau boleh perempuan semua saksinya, cuma harus 4 orang, gitu ya. Atau masalah haid kan bisa jadi masalah haid
Ya, kok bisa menjamin? Ya bisa, ini berkaitan dengan masalah iddah. Itu. Ya bisa aja perempuan ngaku gue nggak haid sih udah gini bisa jadi. Lalu kok ada persaksian orang perempuan kita yang mau ngotot kita kagak. Kan begitu. Jadi ini masalahnya untuk perempuan. Ya. Wa'lam annahu la yasbutu syai'un minal huquqi bi amra'ataini wa yamin. Dan ketahuilah bahwasanya tidaklah tetap sesuatu daripada segala hak dengan bimra'ataini, dengan dua orang perempuan dan satu saat dan sumpah. Ini nggak bisa. Artinya begini, satu perkara nggak bisa diputuskan dengan berdasarkan persaksian dua orang perempuan dan satu adanya sumpah. Kalau tadi kan ada tuh satu orang laki-laki plus sumpah bisa, ya bisa diputuskan perkara. Tetapi kalau dengan dua orang perempuan plus satu sumpah dari orang yang menuntut itu nggak bisa. Maka dikatakan wa'lam annahu la yasbutu syai'un minal huquqi bi imra'ataini wa yamin. Ketahuilah bahwasanya sesuatu perkara yang berkaitan dengan hak-hak adami tidak bisa diputuskan berdasarkan saksi dua orang perempuan plus sumpah orang yang menuntut, nggak bisa. Ya, kecuali kalau satu orang laki-laki plus sumpah orang yang menuntut bisa, boleh. Gitu ya. Enggak. Wa amma huququllahi ta'ala fala tuqbalu biha nisa'u ba'd rijal faqat. Dan adapun yang berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala maka tidak diterimalah padanya oleh saksi perempuan bagi rijal faqat. Bahkan yang diterima adalah saksi-saksi laki-laki saja. Yang berkaitan dengan hak Allah, yang saksinya itu harus laki-laki, nggak boleh yang berkaitan, nggak boleh perempuan. Saksi kan orang yang tahu buat saksi. Iya. Tapi kalau yang tahu perempuan lagi nggak tahu. Ya makanya itu masalahnya masalah apa dulu? Iya masalah atau perjinan apa kan? Nah, entar kita bahas perjinan ini. Sabar. Belum dibuka babnya. Gitu. Oke, kita dulu. Jadi nanti kita lihat di sini ada. Nah, jadi wa amma huququllahi ta'ala fala tuqbalu bihan nisa. Dan adapun hak-hak Allah Ta'ala maka tidaklah diterima padanya perempuan. Bagi dia fakat, bahkan yang diterima adalah persaksian laki-laki saja. Wa ya huququllahi ta'ala ala sadaqu. Dan dia artinya hak-hak Allah Ta'ala itu ada tiga bagian. Darbun la yuqbalu bihi aqallu min arba'atin. Yang pertama adalah satu bagian yang tidak diterima padanya sekurang-kurang paling sedikit 4 orang saksi perempuan laki-laki. Wahai zina itu permasalahan zina. Jadi kalau zina, nih makanya kita jangan sembarangan ngomong zina. Maka zina harus dipersaksikan oleh 4 orang saksi laki-laki. Nggak bisa digantiin oleh perempuan, apapun alasannya. Ya, kalau berdasarkan ini, kecuali kalau yang zina ngaku, lain cerita. Kalau jadi sidang. Ya, cuma kan jarang udah enak cerita mah. Jarang. Ini kan yang kita tanyakan. Ya. Tahu perempuan. Kalau perempuan itu tahu perempuan. Ya. Berdasarkan hal ini itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau memang ada yang seperti itu, mestinya yang dia mau cepat-cepat bilangin biar lagi. No, seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Kalau kita lihat di sini itu nggak bisa. Iya, gitu. Karena la yuqbalu bi aqallu min arba'atin min ar-rijal. Ya, tidak bisa diterima persaksian padanya kurang daripada 4. Makanya kan berat kalau sini itu mesti sembarangan. Ya, gitu. Nah, kita ceritain di sini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi katakan para tuqbal pihak nisa tidak bisa diterima persaksian perempuan. Gitu, ya. Kalau kasus itu bagaimana? Nah, biar supaya bisa ada persaksiannya, makanya kalau memang ada seorang perempuan curiga dengan hal semacam itu, ya kalau kita mengikuti hukum fikih nih ya, bukan hukum Indonesia, bukan. Karena di dalam hukum Indonesia nggak ada yang namanya perzinahan, kecuali ada laporan. Kalau suka sama suka, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Hukumnya hukum Indonesia ya. Kecuali nanti ada, karena perzinahan itu
kalau berdasarkan hukum pidana Indonesia termasuk delik aduan. Sepanjang itu tidak diadukan, nggak ada perzinahan. Kan sekarang bayangkan kan. Ya. Kalau perkosaan beda lagi. Dia katakan kan dia sama-sama cinta, tapi dia tidak punya suami, punya laki. Nah, ya itu dia masalahnya. Ya, artinya kalau berdasarkan hukum Indonesia, sekali lagi ya, berdasarkan hukum Indonesia, itu perzinahan ya termasuk delik aduan. Mohon maaf, ya. Umpama ada pasangan suami istri A sama B. Kemudian, ya, apakah istrinya yang serong ataukah suaminya yang serong, kan gitu. Kemudian dari pihak laki maupun perempuan nggak ada aduan, ya sah-sah aja, kecuali kalau umpama lakinya yang serong, dia ada saksi dan lain sebagainya. Jadi kita bicara hukum Indonesia ya, bukan hukum fikih. Suami istrinya lapor bahwa sudah terjadi perzinahan begini, itu baru bisa tindak lanjuti kalau ada saksi dan bukti. Ini kita bicara hukum Indonesia nih. Tapi sepanjang istrinya tidak melaporkan, nggak ada situ yang namanya perzinahan, kan gitu, nggak ada. Ya, namun walaupun kalau berdasar Al-Quran tetap aja namanya zina, kan gitu, tetap aja. Cuma secara hukum, ya kita nggak bisa kenakan itu sebagai suatu dalam tanda kutip. Ingat ya, zina itu bisa berarti pengertian hukum atau pengertian sosial. Kalau pengertian sosial kan zina udah namanya, tapi secara pengertian hukum nggak ada, karena laporannya nggak ada. Kasus pidananya nggak ada karena nggak ada laporan, karena termasuk delik aduan. Jadi kita berzina. Ya zina hukumnya tetap Allah Maha tahu itu. Gitu ya. Depan dia doang bener begini pada berani nonton. Agak. Jawabnya begini, habis etak. Cuma begini, kan namanya orang zina itu secara hukum pidana Islam kan mesti digilit atau dicampur, kan begitu. Iya. Untuk kita campur atau kita gilit kudu ada 4 orang saksi, kan begitu. Lah sekarang kalau nggak dapat orang saksi, secara hukum gilitnya bebas, hukum Allahnya mah kagak. Lah tetap aja nanti disuruh yang namanya dosa dapat. Jangan Gitu. Ya, cuma hukum di dunianya nggak bisa. Kenapa? Karena kurang saksi. Repot mah kalau nggak dapat nggak bisa. Ya makanya. Nih, ntar nih, baca nih. Ya, saksinya juga harus betul-betul ini. Gitu. Nih, saya baca ya. Wa yakunun nadruhum lahu li ajli syahada. Ngeliat perzinahan itu juga karena memang untuk persaksian. Kalau tak amadu, kalau sengaja dia nonton, dia ngeliat. Nih, perhati nih. Kita bisa berdasar kitabnya. Kalau tak amadu nadra li baitiha pasaku warudat sahadatuhum. Jadi dan adalah penglihatan mereka, siapa 4 orang saksi melihat zina nih. Ngelihatnya si saksi terhadap perbuatan zina itu karena memang untuk persaksian. Kalau tak amadun nador, kalau seandainya mereka yang 4 orang ini sengaja emang nonton ngelihat, sengaja ini mah nonton dia mas. Ya, ada orang Cina nih, ayo kita tonton dulu yuk. Gitu mama. Ya bukan kelarang nonton. Ya iya, pasaku, maka yang 4 orang termasuk pasti. Ya nggak bisa jadiin saksi kan? Nggak bisa malah ditolak persaksian sekalipun yang lihat. Iya nonton dulu. Lah iya. Tapi yang bisa jadi saksi bagaimana? Hah? Yang bisa jadi saksi bagaimana? Yang bisa jadi saksi jangan lihat kan membuat persaksian bukan sengaja buat jadi bukan. Jadi bukan didelengin. Ini mau didelengin. Dari jalan nengok kesek-kesek gitu. Itu ya, gitu. Ya, jadi seperti itu. Bukan semata-mata sengaja dia pengen ngelihat, bukan. Ada betul makanya buat saksi kan nonton dulu. Jadi kalau nonton mah nggak bisa buat saksi ya? Hah? Iya kalau nonton. Kalau begitu, kan dia katakan tadi, kalau tak aman, kalau seandainya mereka sengaja nazru melihat ligoiriha, bukan karena untuk tujuan mensaksikan, pasaku. Orang tersebut digolongkan menjadi orang fasik karena demi nama maksiat juga. Itu. Mengalami gantian berenang. Karena belum. Ya. Gitu. Berenang. Ya. Ini kok kayak lu sekarang. Agak, bapak ini namanya berzina. Ya. Cuma dia maksud
ganti yang Gua dulu dah atau belakang ya. Jadi nggak tapi rame ngeliat tuh iya begitu. dan nggak dikepok-kepok. Ini di pagar cuma mana? Ini di pagar. Iya. Ya kalau lagi jadi kaget hari-hari. Sampai benar masih lagi. Iya. Gitu ya. Jadi pasal waru dan syahadat hukum. Kalau udah begitu maka orang tersebut digolongkan orang yang fasik. Kalau udah fasik waru dan syahadat hukum, ditolaklah persaksian mereka. Kita teman. Nah, ya makanya fasik hukumnya. Iya. Gitu. Karena lu juga temen juga sih. Coba kalau lu mungkin lu kali yang gila kira-kira. Susah kalau udah berkata mataran susah. Ya makanya saya katakan tadi perzinahan ini makanya hukumnya bukan berat. Ya kalau musuh aja kan di apa namanya digigit sampai mati kan ditimpukin. Gitu ya. Makanya berat gitu ya. Jadi kita jangan hanya melihat orang kan melihat hukum Islam itu kan dari esensi hukumannya aja. Wah orang bina aja kok udah ditimpain hukumannya sampai mati. Dan persaksiannya itu nggak main-main. Itu nggak sembarangan menyaksikan juga. Sama dengan kisos, gitu. Dilihat dari esensi hukumannya emang berat. Tapi kan nggak sembarangan menghukumkan juga. Lihat persaksiannya. Terus yang dicurinya juga apa? Ada semacam itu. Ya kalau curinya cuma umpama dia nyuri beras doang 2 liter, ya kalau udah dikisos dilihat dulu dia. Dilihat itu bagaimana? Orang susah orang kaya. Kalau dia orang susah, yang lain pada bantu. Enggak ini sekalian dia kan begitu. Gua langsung tiba-tiba umpama main botol enggak. Gitu ya. Jadi kadang-kadang orang melihat hukum Islam itu dari esensi hukuman yang dijatuhkan. Tapi tidak melihat di prosesi bagaimana hukuman itu dijatuhkan, gitu ya. Nah seperti dengan zina juga, orang zina aja kok hukumnya mati, coba di Indonesia mati kawinin, gitu, ya, gitu, ya, gitu. Walaupun diarak dulu, zaman dulu mah gitu, diarak dulu. Ya sekarang udah nggak ada, gitu. Nah jadi cara persaksiannya pun belum berat, gitu, ya. Nah jadi amma iqrar syahsin bizina. Nah, ini yang saya katakan. Adapun pengakuan seseorang dengan berzina, payakti bi syahadati alaihi rajulaini bil arham. Maka persaksiannya cukup 2 orang laki-laki umpama ini mah. Tadi kan mesti disaksikan 4 orang saksi. Lalu bagaimana kalau umpama si berzina ini ngaku? Aku tuh biasa ngaku. Ngaku. Nah, kalau dia ngaku, maka nggak perlu 4 saksinya, 2 orang juga cukup. Gitu, ya, 2 orang juga cukup. Nah, itu yang pertama. Wa darbun akharu min huquqillahi ta'ala, dan bermula bagian yang lainnya daripada hak Allah Ta'ala, yuqbalu bihi isnani, diterima padanya 2 orang saksi laki-laki. Ya, wa fasala al-musannif hadha darba bi qawli wa huwa mas wa zina min al-hududi ka hadis syurbi. Dan diterima 2 orang saksi laki-laki ini menjelaskan Syekh Musannif itulah sesuatu yang selain daripada perzinahan. Selain daripada permasalahan zina yang berkaitan dengan hak Allah itu boleh dipersaksikan oleh 2 orang laki-laki. Contohnya apa? Hukuman orang yang meminum minuman keras. Gitu, ya, itu boleh. Tadi sudah kita bahas. Wa darbun akharu min huquqillahi ta'ala yuqbalu bihi wahidun. Dan adalah satu bagian lagi, ya. Boleh dipersaksikan oleh 1 orang laki-laki. Wa huwa hilalun, itu mengenai hilal syahrul Ramadan faqat, yaitu berkenaan dengan melihat hilal pada saat bulan Ramadan, mau menentukan bulan Ramadan. Cukup 1 aja. Ya, 1 orang cukup menjadi saksi kalau dia sudah melihat hilal, gitu ya. Itu memang sudah ada saksinya, gitu. Jadi untuk melihat hilal syahrul Ramadan, apa bulan Ramadan doang ya, ini berkaitan bulan Ramadan aja, itu harus disaksikan oleh 1 orang saksi. Duna ghairihi minasyuhuri, tidak selainnya daripada bulan-bulan lain. Tapi kalau bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan itu tidak ada kewajiban adanya saksi. Kenapa Ramadan perlu ada saksi? Berkaitan dengan ibadah puasa.
Kalau yang lain mah nggak berkaitan dengan ibadah-ibadah sesuatu, nggak ada, kecuali menentukan awal dan akhir Ramadan, karena berkaitan dengan ibadah gitu. Tapi kalau di bulan lain tidak ada kewajiban untuk dipersaksikan gitu. Untuk masalah ru'yatul hilal ya gitu. Jadi kalau untuk masalah ru'yatul hilal yang perlu adanya satu orang saksi hanya berkaitan dengan hilal, penentuan awal dan akhir Ramadan. Sedangkan untuk penentuan hilal awal dan akhir bulan-bulan yang lain tidak ada kewajiban untuk dipersaksikan gitu ya. Gitu ya. Jadi kita ya boleh-boleh ngaku saya udah lihat hilal bulan Sya'ban cuma bukan Ramadan ya gitu. Ada yang lihat hilal mulu, hilal Ramadan kandu, hilal gitu hilal. Nah, gitu ya. Ini penting soalnya buat Ramadan ini. Lanjut ya. Wa minal mutawassitati mawadian ya, dan di dalam kitab-kitab yang panjang itu ada beberapa tempat yuqbal fihi syahadatul wahid yang boleh diterima persaksian satu orang saja. Fakat minha syahadatul lafzi ya. Jadi di kitab-kitab yang lain ada juga persaksian boleh disaksikan oleh satu orang, yang diantaranya adalah syahadatul lafz, persaksian daripada penemuan jenazah atau penemuan bangkai manusia. Nah itu laus namanya ya, itu satu orang saksi aja. Wa minha anau yaktabi bil khildi ba'da wahidin bi adli wahidin, dan daripadanya yuktaba cukuplah ya fil khilsi daripada perkiraan ya, perkiraan bi'adlin dengan yang adil satu orang saksi boleh ya. Ada suatu perkiraan atau suatu kalau orang kan biasanya nih prediksi dan lain sebagainya, itu boleh hanya satu orang saksi aja ya gitu. Dan lanjut, wala tuqbalu syahadatul a'ma, tidaklah diterima persaksian orang yang buta illa bi khamsatin, kecuali dalam 5 hal. Wa bi badinas khamsu mawadi'ah, artinya dalam kitab ini disebut 5 tempat. Yang pertama, wal muradu bi hadil khamsah ma yasbutu malan ma la yasbutu ma bil istifadati mislu. Jadi persaksian orang yang buta tidak diterima kecuali dalam 5 hal atau di 5 tempat. Yang dimaksud wal muradu bi hadil khamsah, yang dimaksud dengan 5 tempat ini adalah ma yasbutu bil istifadati, artinya sesuatu yang tetap dengan adanya khobar syiar, pengumuman. Nah itu ya. Nah jadi ada mislul mauti, seperti kematian seseorang ya. Jadi kesaksian seorang yang buta itu bisa diterima ya dalam 5 hal. Yang dimaksud 5 hal ini adalah sesuatu yang memang ditetapkan berdasarkan daripada istifadah. Istifadah apa? Adanya kabar berita. Jadi sekalipun dia buta, dengan ada kabar berita itu sudah backup. Biasanya kalau orang meninggal yang diumumin, disiarin, begitu ya. Kemudian ada orang yang buta menjadi saksi, bisa aja, gitu ya. Jadi perkara-perkara yang bisa tetap dengan bil istifadati ya, bisa ditetapkan berdasarkan daripada kabar atau berita atau daripada tersiarnya surat perkara tersebut. Seperti kematian boleh, wan nasab juga permasalahan nasab, atau orang yang buta boleh ya gitu. Lizakarin au unsa an abin, seperti anak laki-laki atau orang perempuan dari pihak bapak, atau qabilah atau daripada suku. Wa kadzal yasbutu nasabu biha bil istifadati al-sah. Begitu pula berkaitan daripada itu yang tetap nasabnya padanya dengan istifadah, dengan adanya kabar berita. Artinya orang yang buta bisa persaksiannya diterima berkaitan dengan masalah kematian, masalah nasab, itu bisa ya gitu. Terus apa lagi di sini dikatakan wa bisul milkul mutlaq, dan seperti milik yang mutlak itu boleh ya, milkul mutlak. Wa tarjamatu, dan berkaitan dengan tarjamah ya, penterjemahan itu bisa persaksiannya oleh yang buta. Wa qawlu ma syahida bihi qabla al-ami wa ma syahida bihi qabla al-ami sajadatu bi badina silmatan wa maknaha annal a'ma ya law tahammala syahadatu
Lau tahammala syahadata fima yahtajul basar qabla urudil ummi lahu summa amiya ba'da dzalika syahida bima tahammalahu in kana ya in kana al masyhudu lahu wa alaihi ma'rufal ismi wa nasab. Ini.